Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak dosen dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas besar kelompok kami yang berjudul Evaluasi Ancaman dan Solusi Keamanan dalam Teknologi Informasi serta Perkembangan Cyber Law melalui representasi grafis. Sebagai moderator, izinkan saya untuk membuka diskusi ini dengan perkenalan singkat terhadap anggota kelompok kami, serta garis besar dari rangkaian presentasi yang akan kami hadirkan pada hari ini. Nah, di sini anggota kelompok kami ada Nurul Aini dengan akhiran NIM 005, ada Arthur Waru dengan akhiran NIM 052, dan ada saya sendiri Muhammad Faujan Azima dengan akhiran NIM 117, dan ada Noval Azizi Nasution dengan akhiran NIM 120. Oke, next slide. Nah, daftar isi di sini ada pendahuluan, dasar teori, hasil analisa, serta kesimpulan. Oke, next slide. Nah, pendahuluan. Teknologi informasi telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan. TI memungkinkan pertukaran informasi instan melalui pesan, foto, video, dan file, serta memainkan peran penting dalam komunikasi, pemerintahan, pendidikan, dan industri. Namun, kemajuan TI juga membawa ancaman keamanan serius seperti hacking, malware, phishing, dan serangan DOS. Ancaman ini dapat menyebabkan kerugian finansial, pencurian data, gangguan operasional, dan merusak reputasi. Untuk mengatasi ancaman tersebut, organisasi perlu menerapkan langkah-langkah keamanan seperti kontrol akses yang kuat, enkripsi, firewall, antivirus, serta meningkatkan kesadaran dan pelatihan keamanan. Langkah teknis ini harus didukung dengan upaya berkelanjutan untuk memantau dan menilai risiko keamanan. Selanjutnya, ada maksud dan tujuan yang akan dijelaskan oleh teman kita, Arthur Waru. Persilakan. Terima kasih kepada moderator. Jadi maksud dari laporan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang ancaman dan solusi keamanan dalam teknologi informasi serta perkembangan cyber law. Lalu untuk tujuan dari laporan ini yaitu yang pertama memberikan pemahaman tentang risiko dan bahaya, lalu yang kedua meningkatkan kesadaran tentang potensi bahaya, lalu yang ketiga memaparkan perkembangan cyber law, dan keempat menggunakan peta grafis untuk memvisualisasikan informasi. Dan untuk lingkup pembahasan, yang pertama ada database, yang kedua sistem dan aplikasi pendukung, lalu yang ketiga infrastruktur jaringan, yang keempat internet, kelima sumber daya manusia, dan yang terakhir itu aplikasi yang sudah dikembangkan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Arthur Waru. Selanjutnya adalah dasar teori yang akan disampaikan oleh teman kita Nurul Aini. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk dasar teori di sini ada 3, yaitu pertama, keamanan teknologi informasi adalah sebuah konsep yang berfokus pada perlindungan sistem informasi dan data yang diproses melalui teknologi informasi. Keamanan TI melibatkan strategi dan tindakan yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan mengatasi ancaman terhadap sistem informasi dan data yang diproses melalui teknologi informasi. Kemudian yang kedua ada segitiga CIA Triad. CIA Triad itu yaitu confidentiality atau kerahasiaan, mengacu pada kebijakan dan teknologi yang digunakan untuk melindungi informasi dari akses atau pengungkapan yang tidak sah. Dalam konteks kerahasiaan, informasi hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang, sehingga informasi sensitif atau rahasia tetap terlindungi dari pihak yang tidak diinginkan. Kemudian ada integrity. Integritas berkaitan dengan keautentikan dan kebenaran informasi. Artinya informasi harus tetap utuh dan tidak mengalami perubahan yang tidak sah selama penyimpanan, pengiriman, atau prosesan. Yang ketiga ada availability atau ketersediaan. Ketersediaan menunjukkan bahwa informasi harus tersedia dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang ketika diperlukan. Dan hal ini berarti sistem dapat di infrastruktur harus dirancang dan dikelola sedemikian rupa sehingga dapat menanggapi permintaan akses informasi dengan cepat dan tanpa gangguan yang signifikan. Yang ketiga ada bahaya dari ancaman TI. Kerugian finansial, kerusakan data, kerusakan sistem, kerusakan reputasi, dan penghambatan layanan. Sekian penjelasan teori, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada teman kita Nurul Aini. Selanjutnya masuklah kita kepada hasil analisa dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman kita Arthur Waru. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan menjelaskan bagian ancaman pendukung teknologi informasi. Jadi ada 7 bagian. Yang pertama itu ada aplikasi pendukung,
lalu yang kedua database, lalu yang ketiga aplikasi yang dikembangkan, lalu yang keempat itu infrastruktur jaringan, yang kelima infrastruktur pengguna, dan keenam internet, dan yang ketujuh itu sumber daya manusia. Contoh-contoh serangannya itu bisa dilihat di gambar. Semua jenis ancaman ini menyebabkan kerugian besar bagi individu maupun organisasi. Termasuk kerugian data yang signifikan, kerugian finansial, penurunan produktivitas, dan kerusakan reputasi. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan tindakan pencegahan yang kuat, seperti memperbarui perangkat lunak secara berkala, menggunakan solusi keamanan yang handal, serta memberikan pelatihan keamanan pada pengguna, dan memiliki rencana respon insiden yang efektif. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Turwaru, dan selanjutnya ada materi solusi keamanan teknologi informasi yang akan disampaikan kepada teman kita, Noval Ajiji. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Solusi keamanan teknologi informasi menjadi sangat penting untuk melindungi aset digital dan memastikan kelangsungan operasional. Langkah-langkah keamanan efektif mencakup penerapan kebijakan kontrol akses yang ketat, penggunaan teknologi enkripsi, firewall, antivirus, serta peningkatan kesadaran dan pelatihan keamanan bagi pengguna. Implementasi solusi teknis ini harus disertai dengan upaya berkelanjutan untuk memantau dan menilai risiko keamanan yang ada, sehingga organisasi dapat beroperasi dalam lingkungan digital yang aman dan terlindungi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya ada materi perkembangan cyber law yang akan disampaikan oleh teman kita, Nurul Aini. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, peran cyber law menjadi semakin krusial dalam menjaga keamanan dan keteraturan di dunia digital. Cyber law atau hukum cyber mencakup berbagai regulasi dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi pengguna teknologi informasi dari ancaman dan penyalahgunaan. Hukum ini tidak hanya mengatur aktivitas online, tetapi juga memberikan kerangka hukum untuk menangani kejahatan cyber, privasi data, dan transaksi elektronik. Perkembangan cyber law sendiri terdiri dari 3, yaitu ada tingkat internasional, tingkat Indonesia, dan tingkat Asia. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya masuklah kita pada bagian kesimpulan yang akan kembali dibacakan oleh Noval Azizi Nasution. Persilakan. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah ancaman pada teknologi informasi semakin kompleks, mencakup serangan cyber seperti hacking, malware, dan phishing, yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan pencurian data. Solusi keamanan yang diperlukan meliputi penerapan kebijakan kontrol akses, teknologi enkripsi, dan peningkatan kesadaran pengguna. Sementara itu, perkembangan cyber law memberikan kerangka hukum yang penting untuk melindungi pengguna dan menangani kejahatan cyber, menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya. Penting juga untuk memahami dan mematuhi kebijakan terkait hukum cyber yang berlaku. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, masuklah kita pada bagian terakhir, yaitu saran. Berdasarkan hasil analisis terhadap ancaman dan solusi keamanan dalam teknologi informasi serta perkembangan hukum cyber, kami mengusulkan beberapa saran yang bisa dilakukan. Yang pertama, meningkatkan edukasi tentang pentingnya keamanan dan privasi data di kalangan organisasi dan masyarakat. Yang kedua, ada melakukan perawatan sistem secara rutin untuk mengurangi risiko dan mencegah serangan terhadap sistem. Yang ketiga, mendorong kerjasama yang lebih erat antar sektor publik dan swasta dalam melindungi keamanan informasi, termasuk berbagi informasi, mengembangkan regulasi, dan kerjasama dalam menanggapi serangan siber. Yang terakhir, menyesuaikan kebijakan hukum siber secara berkala untuk mengikuti perkembangan teknologi yang pesat. Oke, next slide. Dengan dibacakannya saran tadi, maka berakhirlah presentasi kelompok kami hari ini. Kami meminta maaf apabila terdapat salah kata, dan saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah menyaksikan presentasi kelompok kami hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.